Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 6, subtema 3 pembelajaran 6. Berarti ini adalah pembelajaran terakhir untuk tema 6 ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Baiklah anak-anak, langsung saja kita ke pembelajarannya, ke materinya. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama bahasa Indonesia. Setelah pembelajaran selesai ini, diharapkan kalian dapat membuat kesimpulan tentang teks eksplanasi ya. Kemudian yang kedua ada PPKN, pelaksanaan hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian yang ketiga SPDP. Setelah pelajaran selesai ini, kalian tahu akan makna gambar cerita. Baik anak-anak, kita ke materinya. Nah, ini adalah gambar keluarga yang sedang santai sambil menonton televisi. Nah, mereka mengobrol. Yuk kita simak obrolan mereka ini antara Made dan Ayah. Ayah, mengapa sering ada berita kecelakaan lalu lintas di televisi ya? Ayah, kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Made, banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya. Akibatnya terjadi kecelakaan yang memakan korban, manusia, dan kendaraan yang rusak. Kita lanjutkan percakapannya. Made, bagaimana dengan pengguna jalan yang lain seperti pejalan kaki? Apakah mereka juga tidak tertib di jalan? Kabarnya tetap saja ada pejalan kaki yang terkena kecelakaan lalu lintas. Ayah, pengguna jalan termasuk pejalan kaki juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Made, misalnya pejalan kaki tidak boleh menyeberang jalan sembarangan, atau pejalan kaki tidak boleh berjalan di bahu jalan karena sudah disediakan trotoar yang memang khusus untuk mereka. Semuanya sudah diatur, tinggal bagaimana menaatinya. Made, benar juga ya, kewajiban setiap orang untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Maka jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak ya. Wah, memang penting sekali melakukan kewajiban kita agar kita terhindar dari celaka juga orang lain. Setuju Made? Nah, itulah percakapan antara dan Ayah di jalan raya yang sering terjadi kemacetan lalu lintas maupun terjadi kecelakaan lalu lintas. Semua permasalahan itu disebabkan karena tidak disiplinnya para pengguna jalan. Yuk kita baca si bacaan berikut ini tentang masalah sosial di sekitar kita ya. Silakan dibaca ya. Saya juga membaca dalam hati. Setelah selesai nanti kita lanjutkan. Judulnya masalah sosial di sekitar kita.
Kita lanjutkan. Sudah ya anak-anak? Nah, yang belum bisa di-pause, dibaca, dilanjutkan membacanya sampai selesai. Mari kita lanjutkan dulu ya. Sekarang tugas bahasa Indonesia ya, berdasarkan bacaan yang sudah kalian baca tadi. Tulislah hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat ya, cukup satu kalimat yang mewakili isi bacaan itu, kemudian tulislah di tempat yang sediakan. Nah, silahkan dibuat kotak-kotak ya, kalau tidak pun ke bawah ditulisi paragraf 1, 2, 3, dan 4. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, karena tadi juga materi tadi ada hubungannya dengan PPKN ya, maka ini adalah tugas berikutnya adalah tugas PPKN. Masalah sosial yang terjadi seperti yang dijelaskan di dalam bacaan di atas mungkin pernah juga terjadi di lingkungan sekitarmu. Pernahkah kamu berpikir tentang gagasan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial tersebut atau cara mengatasinya? Nah, mari kita perhatikan tabel berikut ini ya, dengan contohnya. Masalah sosial kemacetan lalu lintas yang terjadi di bacaan tadi ya. Penyebabnya apa? Kurang disiplin yang terlibat para pengguna jalan. Cara mengatasinya dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ini silahkan dikerjakan ya. Cari masalah sosial di sekitar lingkunganmu. Mungkin bisa masalah sampah, mungkin bisa masalah hubungan dengan masyarakat sekitar antar tetangga ya, dan masalah yang lain. Silahkan cari tahu penyebabnya, pihak mana yang terlibat, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini ada percakapan antara Benny dan Made. Kita baca percakapannya. Postermu bagus sekali, Ben. Benar-benar dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjalankan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Terima kasih, Made. Tapi gambar yang kamu buat pada postermu sangat menarik, Made. Menurutku gambar itu seperti sebuah gambar cerita yang menjelaskan isi postermu. Dapatkah saya belajar membuatnya? Betulkah, Ben? Apakah kamu benar-benar dapat mengerti cerita yang kusampaikan lewat gambar cerita itu? Yuk kita belajar sama-sama. Saya menggunakan teknik arsiran untuk membuatnya. Ini adalah memahami gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik gambar yang berbeda juga. Ini sudah pernah kita bahas tentang media kering dan media basah. Menggambar dengan media kering biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi.
Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Kita lihat contoh-contoh dari teknik yang sudah dibahas tadi. Nah, ini adalah teknik arsir ya. Ini teknik blok, seperti ini hitam-hitam. Kemudian ini adalah teknik sapuan cat air. Mungkin anak-anak sudah pernah membuat dengan teknik arsir, mungkin teknik blok juga belum pernah ya, atau sudah. Kemudian yang pakai sapuan cat air, nah, biasanya anak-anak SD belum sampai ke cat air, masih menggunakan krayon. Nah, mungkin nanti bisa dicoba. Ingin nyoba ya, pada waktu di toko lihat cat air, silahkan dibeli dan digunakan, dicoba. Baik anak-anak, nah, untuk memahami sebuah gambar cerita terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Perhatikan gambar cerita di bawah ini. Gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Dapatkah kamu menceritakan kisah berdasarkan gambar tersebut? Nah, ini kalau kalian melihat ilustrasi ini, apa yang terpikir di benak kalian? Nah, ada anak yang durhaka kepada ibunya. Setelah dia sukses, dia berhasil, ketika dia merantau berhasil dan menjadi orang kaya, dia tidak mengakui ibunya sebagai ibunya sendiri ya, karena kemiskinannya. Dan selanjutnya silahkan dilanjutkan sendiri. Tentunya anak-anak juga sering mendengar cerita kisah Malin Kundang ini, baik dalam sinetron maupun dalam cerita di buku. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini tugas SPDB. Setelah kamu memahami beberapa teknik menggambar cerita dan juga mengerti beberapa hal yang perlu diperhatikan pada sebuah gambar cerita, lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, pilihlah salah satu gambar yang tersedia berikut ini ya. Berilah judul pada gambar tersebut, lalu tuliskanlah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Cari tahu juga media yang tepat dan teknik menggambar yang digunakan. Silahkan pilih salah satu ya anak-anak, dan beri judul. Tulislah cerita. Kalau mau 2 paragraf boleh, atau kalau terpaksa hanya 1 paragraf mungkin. Tapi kalau yang namanya cerita itu tentunya untuk lebih menariknya tidak cukup 1 paragraf. Silahkan 1 paragraf juga boleh ya, asal mewakili gambar yang kalian pilih, mewakili cerita gambar yang kalian pilih. Itu anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada kesalahan, kekurangan. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.